Kita akan bicara tentang satu tema yang sebenarnya kita sudah tahu bersama, kita sudah hafal ayatnya, tetapi tidak akan pernah jemu-jemu untuk diingatkan. Yaitu janganlah khawatir. Nats firman Tuhan, satu ayat saja kita belajar hari ini, Matius pasal 6 ayat yang ke-25, mari kita baca bersama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, kenapa saya bicara tentang kekhawatiran? Karena ketika kita mau memanjatkan doa, maka kekuatan doa itu sebetulnya terletak pada iman. Ya. Seberapa kita beriman, demikianlah doa itu akan memberi kekuatan atau punya kuasanya. Tapi kalau kita tidak punya iman, maka percuma kita berdoa. Karena namanya juga doa, doa itu kan permohonan. Ketika kita memohon, maka yang pertama harus kita miliki, kita yakin dulu bahwa tempat kita memohon ini pasti sanggup menjawab doa kita. Ketika kita mengajukan proposal misalnya, atau lamaran, maka sesuatu yang kita ajukan itu kita pertama harus percaya dulu bahwa dia akan menjawab permohonan kita ini. Kalau tidak, ya kita nggak akan ajukan proposal, kita nggak akan ajukan lamaran, kita nggak akan ajukan permohonan. Jadi permohonan itu kita ajukan kepada seseorang yang kita percaya bisa menjawab permohonan kita. Kalau tidak, maka sia-sia. Nah, tapi percaya yang bagaimana? Percaya itu kan dalam bahasa Yunaninya itu pistis. Pistis itu artinya kita dalam bahasa Ibraninya emuna, kita berpegang teguh. Kita betul-betul yakin. Kayak orang kalau ada permainan itu kan yang game, kita disuruh tangan di seperti ini, kemudian di belakang kita ada orang. Lalu kemudian kita disuruh tutup mata, lalu disuruh apa? Jatuhkan badanmu ke belakang. Kalau kita percaya dengan teman kita yang ada di belakang, kita pasti akan jatuhkan aja, santai aja. Meskipun mungkin di belakang kita itu batu atau apa, karena kita percaya teman yang di belakang kita. Tapi kalau kita nggak percaya, kita akan ragu-ragu, kita pasti akan buka mata dulu, lihat dulu ke belakang. Beneran gak ini orang bisa dipercaya atau suka iseng atau apa dan sebagainya. Seperti ada kisah, ada satu perumpamaan yang saya pikir mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ceritanya. Mengenai seorang akrobat, ahli akrobat. Yang dia mau menyeberang dari jeram Niagara, tahu jeram Niagara ya? Sungai Niagara, air terjun Niagara itu adalah air terjun yang paling lebar di dunia. Ya, bukan paling tinggi tapi paling lebar. Jadi saking lebarnya sehingga indah sekali kelihatannya. Nah, suatu ketika ada seorang jago akrobat, dia mau menyeberang dari sisi satu ke sisi seberangnya. Nah, ketika dia mau menyeberang ke sisi satu dari sisi seberangnya, namanya juga akrobat ya, namanya juga ahli ya. Dia tidak akan mungkin cuma nyeberang biasa saja. Maka diikatkanlah tali dari ujung satu ke ujung sebelahnya. Ya. Dan dia harus menyeberangi tali itu. Ya mungkin kita pikir itu biasa, orang nyeberang di tali itu kan jago-jago silat juga sering kita lihat. Nah, tapi dia tambah lagi tantangannya, yaitu dengan menggunakan sepeda. Ya, kita kadang-kadang naik sepeda di jalanan yang lurus aja udah menclok entah kemana ya. Mau ujian STNK aja, ujian SIM aja kan, bikin angka 8 aja banyakan nabrak ya. Jadi ambil jalan pintas. Bahkan ada beberapa Kapolres yang dicoba katanya untuk tes angka 8 dan pembuatan SIM itu banyak yang gugur karena akhirnya ya kalau orang Manado bilang hilang selak. Dia bingung mau ngikutin alur yang ditentukan oleh pemerintah itu, oleh polisi lah. Sehingga sekarang katanya dibikin mudah saja. Karena yang penting itu kan dia bisa bawa motor ya, bukan dia mau jadi jago sirkus. Mungkin karena itulah banyak sekali motor di jalanan itu kan. Kadang kita lagi bawa mobil, tiba-tiba ada motor dari kiri atau dari kanan. Ini akibat dari ujian SIM ini. Ya, jadi dia main silat di tengah jalan, main akrobat di tengah jalan. Nah lalu seorang dia kemudian menunjukkanlah kepada banyak sekali penonton pada waktu itu dia nyebrang lah, naik kereta lagi, naik sepeda dari ujung satu ke ujung yang lain. Dia dengan santainya lewat, semua orang tepuk tangan, wah luar biasa.
Lalu kemudian dia tanya kepada penonton, apakah kalian percaya saya bisa kembali lagi dengan sepeda yang sama? Wah, semua bilang pasti, yakin. Ya dia tunjukkan lagi, kan namanya orang udah lihat dia jam pertama, ya pasti kedua dia tidak akan gagal. Maka dia coba lagi yang kedua dan ternyata berhasil. Lalu dia bilang, masih mau tantangan? Dan semua penonton bilang, masih ya. Biasalah penonton biasa lebih ramai daripada yang action itu. Lalu dia bilang begini, saya punya tantangan begini. Kalian percaya nggak saya bisa menyeberang lagi dengan sepeda ini sambil bonceng orang? Oh, semua penonton bilang, yakin, percaya, karena udah lihat kan atraksinya. Dan akhirnya dia kemudian bertanya, siapa di antara Bapak Ibu yang bersedia menjadi relawan, sukarelawan? Saya bonceng. Semua langsung menundukkan kepalanya. Kayak lagi naik Metro Mini zaman dulu ya, lalu ada pengamen naik. Sampai pengamen harus bilang jangan pura-pura tidur. Pura-pura nggak ngelihat ya. Sampai ada pengamen yang kami waktu baru pertama kali datang ke Jakarta, ada pengamen yang bilang, mohon maaf saya baru keluar dari penjara, jadi semua terpaksa nengok. Karena kasus pembunuhan, wah semua nggak ada yang berani tundukkan kepala ya. Jadi itu ternyata strategi marketing supaya kita mata tertuju kepada dia. Nah ini jago akrobat ini tanya, siapa di antara kalian yang mau jadi penumpangnya? Dan ternyata nggak ada yang bisa. Meskipun semua teriak percaya, yakin. Ya, kalau mungkin ada orang Kristen di situ, amin. Tapi begitu ditanya siapa yang mau jadi penumpangnya, nggak ada yang berani. Tiba-tiba ada seorang anak kecil mengajukan diri, saya bisa. Dan orang bilang ini, ayo naik. Dia boncenglah anak kecil ini, nyebrang pertama kali dengan senyum, anak ini dibonceng. Orang-orang pada lihat nih anak kok bisa ya. Sampai di ujung, bisa, balik lagi. Dan anak itu begitu sampai di ujungnya lagi, bersorak, tepuk tangan sendiri dia, senang sekali dia. Lalu kemudian wartawan ini kemudian bertanya kepada anak ini, kenapa kau kok nekat untuk jadi penumpang dari jago akrobat ini? Lalu anak ini dengan santai berkata, dia bapak saya. Karena dia tinggal dengan bapaknya, tinggal serumah, selalu dekat dengan bapaknya, dia tahu bapaknya tidak akan mungkin mencelakai dia. Sejahat-jahatnya bapaknya nggak akan mungkin mencelakai dia, apalagi ini di depan umum. Jadi dia sangat menaruh harapan, menaruh percayanya kepada bapaknya. Nah demikian juga kita kan katanya orang-orang yang menyebut Tuhan itu dengan sebutan Bapa. Jadi harusnya kita seperti anak kecil ini, tidak seperti penonton-penonton yang hanya bisa menyaksikan kesaksian-kesaksian, menyaksikan orang bagaimana mengalami dalam hidupnya perubahan-perubahan, mengalami mujizat-mujizat, tapi ketika kita sendiri ditanya oleh Tuhan, mau nggak kamu ikut mengalaminya? Kita akhirnya berkata, enggak berani. Ya karena kita tidak tinggal bersama-sama dengan Bapa. Kalau kita tinggal bersama-sama dengan Bapa, serumah dengan Bapa, ya, dan melihat rumah Bapa itu sebagai rumah kita, maka kita nggak akan perlu ragu lagi. Dan itulah iman. Iman itu terbentuk dari proses, dari perjalanan hidup. Tidak mungkin iman itu hanya tumbuh begitu saja. Ya, karena itu lawan dari iman adalah kekhawatiran. Maka mari kita lihat di sini dalam bahasa Yunaninya supaya kita lebih matang ya. Merimnate tepsuhehumon. Janganlah khawatir. Kata merimnate dari bahasa Yunaninya merimnao. Merimnao itu artinya terlalu mikirin. Terlalu pusing ya. Saya tulis bahasa Indonesia di situ. Jangan khawatir, jangan terlalu pusing. Tepsuhehumon. Jadi kata hidup di sini yang diterjemahkan oleh LAI. Dan kebanyakan terjemahan Alkitab memang menerjemahkan life. Kehidupan. Jangan kau terlalu khawatir tentang kehidupanmu. Diterjemahkan dari kata psuhe. Psuhe itu jiwa. Bapak Ibu, tubuh manusia itu di dalam perjanjian baru dibagi 3. Soma yaitu badan, raga kita. Kemudian psuhe itu jiwa dan pneuma yaitu roh. Ya. Roh ini adalah yang menghubungkan kita dengan sang Halik, dengan sang pencipta, dengan Tuhan. Daging, soma, ini ada atau kadang-kadang diterjemahkan sarx ya. Sarx ini yang disebut yang unsur yang paling kelihatan tapi justru paling lemah, daging kita. Daging kita nggak mandi 2 hari aja udah mulai bau, ya kan? Nggak pakai deodoran, nggak pakai pewangi, wah 2 hari itu udah mulai. Ya, 3 hari udah mulai bau tanah itu. Ya, 4 hari dan seterusnya. Jadi badan kita ini lemah, terkena kuman aja sakit. Terkena radiasi aja ya bisa rusak kulit kita. Jadi badan itu lemah, unsur yang paling lemah. Sehingga manusia kadang-kadang udah gak mikirin soal badannya. Karena dia tahu ya badannya ini terbatas. Meskipun ada juga orang yang masih terlalu pusing dengan badannya.
Jadi berusaha mencari-cari kira-kira bagaimana supaya badan saya ini awet muda, ya kan, nggak hilang, nggak ada keriput-keriputnya. Sampai di Rusia itu ada seorang kaya dulu pernah menyewa sekumpulan ahli untuk bagaimana mentransfer katanya otak ini ke dalam tubuh bionik, tubuh robot ya. Supaya katanya dia tidak perlu tubuh badani ini. Saking dia ingin hidup yang kekal. Jadi semua orang memang ingin hidup yang kekal. Tapi tubuh yang Tuhan kasih kepada kita ini memang terbatas. Dan karena tubuh terbatas maka banyak orang yang akhirnya udah gak mikirin tubuh. Yang dipikirkan justru hal-hal yang berkaitan dengan tubuh itu sendiri. Tempat tinggal, ya kan, makanan, apalagi pakaian. Makanya di ayat berikutnya Yesus bilang akan apa yang kamu pakai, akan apa yang hendak kamu makan. Jadi sesuatu yang berguna untuk melengkapi tubuh kita. Nah kadang-kadang karena terlalu sibuk mikirin baju, sibuk mikirin sibuk mikirin makanan, sampai akhirnya esensi kehidupan itu hilang. Makanya Yesus bilang bukankah tubuhmu lebih berharga daripada pakaianmu, bukankah hidupmu lebih berharga daripada makananmu. Ada orang yang sibuk cari makan sampai akhirnya badannya sakit, karena terlalu capek cari makan. Ada orang juga yang makan kebanyakan sampai tubuhnya udah tidak terkontrol. Ya. Bukan mengembang ke atas, mengembangnya ke depan. Ya. Makin gemuk dan sebagainya. Jadi nats firman Tuhan kita ini mau berkata, merimnate, janganlah engkau terlalu khawatir, jangan engkau terlalu pusing, jangan engkau terlalu mikirin akan jiwamu. Karena jiwa ini bicara tentang unsur psuche. Psuche itu kalau tadi tubuh, ada roh kepada Tuhan, tubuh kepada jasmani ini. Jiwa ini bicara tentang dua hal, yaitu pikiran, intelijensia, ya, ilmu kita, dan yang kedua perasaan, emosi kita. Karena selama ini yang paling mengganggu jiwa kita sebetulnya hanya dua ini, pikiran kita dan emosi kita. Kalau lagi kesel dengan suami, bisa-bisa nggak bisa tidur, atau bisa-bisa tidur terus. Antara dua itu kan. Kalau lagi kesel sama istri, bisa-bisa nggak makan, atau makan terus. Kan reaksi orang kan berbeda-beda. Kalau lagi kesel dengan anak-anak, kadang-kadang jadi terganggu. Sampai pelayanan juga terganggu, sampai pekerjaan juga terganggu. Jadi rasa kesel itu bisa menimbulkan gangguan terhadap semua aktivitas kita. Dan ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa mayoritas penyakit kita, manusia itu terjadi karena pikiran. Mayoritas ya, bukan berarti semua. Terjadi karena pikiran. Saya nggak tahu nanti Dokter Boy yang akan menjelaskan itu secara medis. Saya jelaskan secara teologi saja. Jadi dalam teologi yang paling membuat manusia itu lemah itu adalah pikiran. Makanya orang kalau terlalu sering mengeluh, terlalu sering bersungut-sungut, itu biasanya akan kelihatan dari badannya mulai kurus. Nah itu biasa yang agak kurus-kurus ini biasanya terlalu banyak yang dipikirin. Kecuali karena kalau diet ya, tapi diet juga akhirnya kan jadi banyak yang dipikirin kan. Aduh gak boleh makan ini, gak boleh makan itu ya, akhirnya mengecil badannya. Terlalu banyak yang dipikirin. Jadi mudah sakit, imun tubuh menurun. Saya ingat dulu ketika COVID pertama kali muncul menjadi pandemi di dunia ini. Waktu itu Menteri Kesehatan kita Bapak Dr. Terawan ya. Dr. Terawan itu karena dia seorang dokter ya, jadi jiwanya itu dokter. Dokter itu kalau jiwanya itu kan selalu pingin pasiennya tenang. Oh enggak apa-apa ini bisa diobati, ini cuma masuk angin. Padahal angin itu selalu masuk dalam tubuh kita kan. Jadi bukan angin itu sebetulnya, ada bakteri yang masuk dan sebagainya. Tapi dokter bilang udah ini cuma masuk angin biasa ini. Dikasih obat, kasih resep, begitu lihat resepnya kok banyak banget loh. Udah gak usah khawatir, makan aja semua itu obat, itu sembuh itu. Jadi dokter itu selalu berusaha membuat pasiennya tenang. Kenapa? Karena ketika dia tenang, proses penyembuhannya akan lebih baik. Itulah sebabnya di rumah sakit yang penyakit-penyakitnya serius, kayak di rumah sakit Darmais, karena penyakitnya serius, biasanya mereka selalu mengundang komunitas-komunitas para penyintas, para orang-orang yang survivor, ya, orang-orang yang selamat dari penyakit itu. Karena mereka pernah selamat dari penyakit itu, mereka bisa memberi kekuatan. Saya dulu juga menderita ini sampai stadium 3, sampai stadium 4, sembuh kok. Sehingga orang yang tadinya tidak berdaya, yang tadinya kepikiran, ya pikirannya dirasuki oleh ketakutan, akhirnya menjadi semangat. Dan semangat itu yang membantu dia untuk sembuh. Makanya Yesus bilang, imanmu menyembuhkan engkau, menyelamatkan engkau. Nah begitu juga ketika kita berdoa. Kalau kita nggak punya keyakinan, kalau kita nggak punya iman, maka percuma kita berdoa. Maka yang penting dari hidup kita adalah beriman dulu.
Dan Yesus selalu bilang, kalau kita mau beribadah, kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, bereskan dulu hal-hal yang di belakang kita. Jangan datang pelayanan dengan hati yang penuh dengan masalah. Minta dulu kepada Tuhan, Tuhan bereskan masalah saya. Bantu saya untuk membereskan persoalan saya. Persoalan rumah tangga, persoalan anak-anak, persoalan apapun, ekonomi dan sebagainya. Minta Tuhan. Kalau perlu datang kepada ibu gembala, datang kepada pendeta-pendeta, curcol dulu sedikit. Curhat dulu sebentar. Pak, sebelum saya kalau melayani, makanya kalau mau melayani itu kalau bisa datang lebih awal. Kalau ibadah jam 10 ya setidaknya jam 7 udah datang. Ketemu dulu dengan ibu gembala saya punya masalah begini. Kita butuh ketenangan loh, kita perlu fokus untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena yang dipentingkan di sini adalah iman. Kalau kita nggak punya iman sekali lagi, maka percuma kita menyembah Tuhan, percuma kita memuji Tuhan, percuma kita berdoa kepada Tuhan. Nah, dengan iman ketika kita meminta, percayalah kita akan melihat kuasa itu besar. Dengan iman ketika kita meminta, percayalah kita akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tapi orang yang tidak punya iman, dia nggak akan bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Makanya ada lagu yang bilang, tak selalu Tuhan menjawab doa. Nah, itu lagu yang perlu dikoreksi. Tuhan pasti menjawab doa. Hanya kita yang nggak melihat, itu aja. Kenapa kita nggak melihat? Karena kita nggak punya iman. Orang yang punya iman, dia akan melihat proses itu akan dia lihat. Karena Tuhan bekerja itu melalui proses. Nggak mungkin instan. Tuhan hari ini saya mau bayar hutang. Tok jatuh depan kita. Wih, makasih Tuhan. Kalau begitu jadi anak gampangan kita. Ya. Nggak perlu lagi kita bekerja, nggak perlu lagi kita hidup di dunia. Udah masuk surga aja. Khotbah saya kan minggu kemarin saya bilang, Adam dan Hawa disuruh tinggal di Taman Eden dengan segala fasilitas yang ada yang sudah Tuhan sediakan. Tetap Tuhan bilang, usahakanlah, kerjakanlah taman itu. Penting kita bekerja, tapi kita nggak akan melihat Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita kalau kita nggak punya iman. Di malam ini, mari kita mengangkat pokok-pokok doa kita, baik untuk bangsa dan negara kita, untuk gereja kita, untuk jemaat kita, untuk pelayanan kita, maupun untuk pokok-pokok doa pribadi-pribadi yang sudah menyerahkan pokok doa. Dan karena ini ada yang menyaksikan secara online, jadi pokok doanya bisa dikirim lewat WhatsApp ya, jadi bisa kita doakan bersama dalam ibadah persekutuan doa di setiap hari Kamis, minggu 1 dan minggu ketiga ini. Mungkin nanti akan setiap minggu ya, supaya tiap saat ada jam doa kita, jam kita untuk menghadap Tuhan membawa doa-doa. Dan doa-doa ini sekali lagi akan besar kuasanya kalau kita punya iman. Jadi miliki dulu iman. Ketika kita minta kepada Tuhan, percayalah Tuhan pasti jawab. Amin. Dan kalau kita percaya Tuhan pasti jawab, maka Dia pasti menjawabnya. Hanya jawabannya terserah Tuhan. Sama seperti Yesus. Bapa, sekiranya cawan ini boleh lalu daripadaku. Itu kata dagingnya ya, kata manusianya Yesus. Andaikan dia tidak harus menderita seperti ini. Bayangkan, Yesus aja pernah mengalami momen-momen di mana dia sekarat. Tapi dalam keadaan sekarat itu dia tetap percaya, bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu. Kita beriman bahwa Tuhan akan menyembuhkan sakit kita. Kita beriman bahwa Tuhan akan menjawab setiap pergumulan ekonomi kita. Tuhan beriman bahwa Tuhan akan kasih kita beriman Tuhan akan kasih pekerjaan buat kita. Kita beriman bahwa sekolah kita pasti akan berhasil. Kita beriman bahwa pekerjaan kita pasti akan berhasil. Kita beriman bahwa usaha-usaha kita pasti berhasil. Kita beriman bahwa orang-orang yang punya hutang dengan kita pasti akan bayar hutang kita. Kita beriman banyak sekali iman. Tapi ingat, iman itu harus sungguh-sungguh diyakini. Dan percayalah kalau kita sudah punya iman itu, setiap perubahan dalam hidup kita akan lihat Tuhan bekerja. Karena sunergeo bahasa Yunaninya. Tuhan bersinergi dengan kita asal kita percaya Dia menjawab doa kita. Amin.